Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Ibu Asyahwati selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Sebelumnya perkenalkanlah, saya Fitri Anggraini dengan NIM 212111369. Untuk rekan saya ada Naufal Ali Masyafiq dengan NIM 212111358. Yang selanjutnya ada Rosi Tina Kurniawati dengan NIM 212111353. Yang selanjutnya ada Yosela Husnulifah Admala dengan NIM 212111366. Yang selanjutnya ada Muhammad Nur Fauzi dengan NIM 212111371. Untuk poin-poin pembahasan, yang pertama ada pengertian tata peradilan, yang kedua ada pengertian kekuasaan kehakiman, yang ketiga ada Mahkamah Agung, yang keempat ada peradilan umum, dan yang terakhir yaitu tentang peradilan agama. Materi yang pertama yaitu pengertian tata peradilan. Tata peradilan adalah susunan dari semua badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di suatu daerah tertentu yang masing-masing badan peradilan memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara tertentu. Jika berbicara tentang tata peradilan di Indonesia, maka kita berbicara tentang susunan dari semua badan peradilan yang ada di Indonesia. Peraturan normatif tata peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Materi yang kedua yaitu pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan dalam pasal 24 ayat 1. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Bisa dikatakan kekuasaan kehakiman merdeka yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman ini terbebas dari pihak kekuasaan ekstrayudisial. Artinya, kekuasaan bersifat mandiri alasannya supaya tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan kehakiman lainnya, kecuali dalam hal-hal yang telah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi kehakiman dan pengadilan negara tertinggi di Indonesia. Lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung antara lain, yang pertama, peradilan agama, yang kedua, peradilan umum, yang ketiga, peradilan militer, dan yang keempat, peradilan tata usaha. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan, yang kedua, fungsi pengawas, yang ketiga, fungsi mengatur, keempat, fungsi nasihat, kelima, fungsi administrasi, dan yang keenam, fungsi lain-lain. Peradilan umum. Peradilan umum ialah salah suatu peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang bertugas atau berwenang sebagai mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana atau perdata sesuai undang-undang yang telah berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
Pada peradilan umum ini, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang berkedudukan di kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang berkedudukan di provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi wewenang peradilan agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian fungsi peradilan agama. Fungsi peradilan agama yang pertama yaitu fungsi mengadili. Kemudian fungsi pembinaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi nasihat, dan yang terakhir fungsi administrasi.